Tuhan, kami mencoba untuk menenangkan diri kami. Kami terbuai dengan lagu yang kami baru nyanyikan. Seolah-olah kami masuk di dalam suasana surgawi. Betapa indahnya pada saat kami sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan menyanyikan lagu tadi, ku mau cinta Yesus selamanya. Tuhan, tidak ada hal yang lebih indah di dalam hidup ini kecuali kami tahu bahwa kami adalah milik-Mu. Dan sekarang secara khusus kami menyediakan pikiran dan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau titipkan kepada hamba-Mu yang hina ini untuk disampaikan kepada jemaat-Mu di sini. Tuhan, tolong supaya kami semua waspada bahwa kami bukan datang untuk menjadi penonton yang hanya mendengar dan kemudian kami tidak berinteraksi dengan Engkau. Tuhan, tolong kami. Oleh karena kami masing-masing sulit sekali memberikan seluruh hati dan pikiran kami untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tolong kami yang lemah, oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara-saudara, saya diminta untuk mengkhotbahkan satu tema yang menarik ya. Sebenarnya yang diberikan kepada saya itu adalah tema mengenai meninggalkan kebencian. Itu. Ya tadi yang dituliskan di sini sedikit berbeda. Tapi sebetulnya adalah bagaimana kita meninggalkan akan dosa yang hadir di dalam jiwa kita. Nah, saudara, memang Alkitab itu tidak sering secara khusus membahas itu. Tetapi saya bersyukur oleh karena ada bagian dari surat Paulus yang secara khusus dia jujur sekali ya, dia mengatakan mengenai pergumulannya dengan dosa. Jadi ada satu dari 13 surat Paulus yaitu kepada jemaat di Roma. Saya ingin membaca ayatnya yang ke-15. Roma 7. Jadi Paulus menulis ini kira-kira tahun 58 di Korintus. Dan dia ingin memperkenalkan kepada jemaat yang dia belum pernah ketemu saat itu. Sebetulnya iman Kristen itu seperti apa gitu ya. Dan di dalam surat itu dia jujur sekali. Roma pasal 7 ayat yang ke-15 mengatakan bahwa sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Nah, kalau teruskan dia mengatakan, aku ini manusia celaka. Oleh karena di dalam jiwaku ini, dalam tubuhku ini ada dua macam hukum. Nah, hukum akal budiku ya, di dalam awareness kesadaranku, aku tahu sekali. Jadi aku harus melakukan apa yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ada hukum yang lain yang berlaku, yaitu hukum darah daging. Yang dia mengatakan terus menyeret aku ke dalam perhambaan dosa. Sehingga aku melakukan justru yang aku benci. Aku manusia celaka. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Nah, dia akhiri itu dengan pendek sekali ternyata.
syukur kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi dia tidak memberikan explanation, tidak memberikan penjelasan. Saudara, pada saat saya membacakan bagian ini, yang pertama kali muncul adalah kok seorang sengaja di dalam kesadaran mengulang-ulang dosa yang dia tahu. Ya, kalau belajar psikologi kita akan mengatakan ya he is addicted. Saudara, di dalam addiction terhadap misalnya pornografi atau addiction terhadap narkoba atau alkohol. Nah, selalu ada dua hukum sebenarnya. Yang pertama itu disebutkan tolerance, yaitu ingin mengulang. Nanti dosisnya lebih banyak sampai kita mati. Jadi tidak bisa di stop ini kalau addicted. Tapi ya yang lain adalah hukum yang namanya withdrawal, yaitu pada saat kita terpaksa di stop, ya tubuh ini membuat reaksi, saudara. Kalau narkoba itu sakau. Ya kadang-kadang manusia sudah kehilangan akal sama sekali dan dia bisa melakukan apa saja. Bukan cuma mencuri, tetapi bisa membunuh. Hanya untuk mendapatkan apa yang dia itu harus. Nah itu namanya addiction. Jadi kalau sampai Paulus itu mengatakan, yang aku benci, aku ulang-ulangi. Masa dia addicted? Kan tidak mungkin. Lalu kita kenal Paulus. Siapa dia ini? Saudara, Paulus itu berulang kali di dalam 13 suratnya itu menyebut kesan sesuatu yang bagi kita itu suatu model kesempurnaan dari orang yang mematuhi semua perintah Tuhan. Di dalam Filipi pasal yang ketiga dia mengatakan, aku ini seorang Farisi yang sudah mencoba mematuhi semua hukum Taurat, tidak ada cacatnya. Itu artinya apa? Soalnya kalau kita perhatikan, Tuhan memberikan 10 commandments, 10 hukum. Tapi kemudian orang Israel itu kan bingung ya, bagaimana memenuhi 10 hukum ini. Ternyata setiap kali memikirkan itu, aplikasinya itu terus berkembang. Tidak ada batasnya, saudara. Sehingga daripada 10 hukum menjadi 613 hukum. Sampai orang Israel itu kalau mau minum saja takut berdosa. Jadi gelas itu diputar berapa kali. Gitu. Bagaimana caranya meminum yang tidak berdosa? Hari Sabat itu melangkah itu dihitung. Berapa banyak langkah supaya tidak berdosa. Waduh. Saudara tidak bisa membayangkan ya. Tetapi saudara jangan ragu-ragu. Ada manusia yang memang sejak bar mitzvah. Itu artinya usia 12 ke 13 tahun. Itu orang umat Yahudi itu disebut sebagai muridnya kitab. Nah, dianggap sebagai dewasa. Nah, ketika saudara itu melihat misalnya Matius pasal yang ke-19. Saudara bertemu dengan seorang pemuda yang kaya. Yang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa jaminannya? Bagaimana aku tahu kalau aku itu pasti masuk surga? Ya Yesus mengatakan ya penuhi hukum. Pemuda itu saya mengatakan hukum yang mana? Yesus mengulang meskipun tidak semua. Dan pemuda itu mengatakan loh, semuanya itu sudah kulakukan sejak aku kecil. Itu sejak bar mitzvah. Lalu dari mulut ngomong dia, apalagi yang kurang? Saudara kalau pergi ke Israel dan ketika saya pergi ke sana, saya melihat di tembok ratapan itu ratusan orang bersembahyang. Nah, saya ngikutin seorang remaja, masih anaknya ganteng gitu ya, berjam-jam saudara,
mengulang terus, melafalkan semua Taurat. Tidak ada hentinya. Saya tidak tahu berapa jam, sampai saya capek sendiri nungguin. Dan semungkin tiap hari dia seperti itu. Jadi ini saudara, kita tidak familiar dengan agama yang kayak gini. Agama yang mendekati kesempurnaan. Berarti Paulus sudah melakukan semuanya. Kenapa dia masih mengatakan di dalam Roma pasal 7? Ya, kemungkinannya oleh karena ada dosa yang Paulus tidak mampu hindari dan tidak mengerti. Kenapa itu ada? Nah, apa itu? Saudara, kalau kita belajar psikologi, kita tahu ada 3 macam kesadaran. Nah, kalau kita kaitkan dengan hukum dosa itu di dalam Alkitab itu cuma disebutkan 2 macam. Yang pertama adalah original sin. Ya, karena saudara-saudara dan saya itu turunannya Adam dan Hawa. Kita itu dinilai oleh Allah berdosa meskipun kita belum lahir. Nah, berarti seorang bayi yang lahir dan mati, dia akan masuk neraka, saudara-saudara, jikalau dia tidak diselamatkan. Itu namanya original sin. Tetapi ada dosa yang kedua yang namanya actual sin. Yang sebetulnya kita perlu waspada, oleh karena dosa actual ini dalam kesadaran, sebetulnya orang ini melakukan. Nah, tetapi sekali lagi, psikologi itu berbicara mengenai 3 macam kesadaran ini. Pada detik yang sama ini, ada 3 macam kesadaran sedang mengatur jiwa saya. Yang pertama, yang namanya consciousness, sadar. Saya sadar saya sedang khotbah di hadapan saudara, saya mengatur tingkah laku saya, kata-kata saya, pikiran saya terus menerus. Jangan sampai saya melakukan hal yang keliru dan memalukan. I'm aware. Tapi pada saat yang sama saya menyimpan ratusan memori yang tidak pernah lupa, tetapi saat ini saya tidak pakai, tersimpan di dalam alam pre-consciousness, setengah sadar. Yang sebetulnya merupakan kebutuhan keinginan-keinginan saya yang sejak lahir dulu, yang belum terpenuhi, belum terpuaskan. Barangkali keinginan berzina, tapi saya tidak berani lakukan. Tersimpan. Puluhan macam memori-memori kotor. Tidak akan hilang, saudara. Saya tidak mau pakai. Pernah dulu itu menjadi bayangan-bayangan. Ada kebutuhan. Saya tidak berani lakukan. Jadi ada ratusan dosa di dalam pre-consciousness ini. Tetapi masih ada lagi yang berkaitan dengan unconsciousness, yang kita tidak sadari, yang kita sebut sebagai inevitable sin, dosa yang tidak bisa kita hindari. Apa itu? Seorang anak misalnya lahir dibesarkan dalam keluarga yang orang tuanya itu abusive, juga tidak mencintai anak ini. Anak bangun jam 1:30 pagi, mamanya marah-marah. Gendongnya kasar, ganti popoknya kasar, kasih susunya kasar. Matanya juga mendelik. Nah, anak ini usianya barangkali baru 10 bulan. Dia tidak ngerti apa-apa, tapi jiwanya sudah bereaksi. Reaksinya apa? Yang pertama, dia sudah punya bekal. Saya tidak suka manusia. Karena manusia yang pertama hadir dalam hidup saya itu seperti mamiku ini. Setiap hadir aku takut. Setiap kali muncul dia gelisah. Dia takut. Saya tidak suka manusia. Ini akan terbawa sepanjang umur hidupnya. You mau belajar etika yang sebaik pun, sudah ada pola-pola yang namanya itu sebetulnya itu bakat untuk menjadi anti-social, psikopatik. You melihat manusia yang lain selalu dengan kecurigaan.
You tidak punya dan tidak punya kemampuan develop your EQ, emotional intelligence. Kerja sama dengan orang lain sulit sekali. Oleh karena dia selalu memakai pikirannya sendiri, jalannya pikirannya sendiri, kecurigaan, ketidakpercayaan. Hukum yang buat manusia itu, bagi dia itu saya tidak akan peduli. Nah, untuk mendapatkan sesuatu saya bisa memperkosa, membunuh orang, merampok, menyuap, saya tidak peduli. Oleh karena jiwaku itu aku tidak suka manusia. Pada umur 10 bulan saudara-saudara. Dia belum tahu. Tapi sudah membentuk pola kerja emosi, kerja dari otak itu yang keliru. Selalu merasa jiwa gelisah, insecure, rasa tidak aman. Ada perasaan kurang. Selalu menyimpan anger. Nanti tertekan sedikit meledak. Saya tidak tahu apa Paulus menghadapi yang kayak gini. Saudara, kalau kita lihat di dalam surat-surat Paulus, tidak pernah dia menyebutkan hal-hal yang mendekati itu. Tetapi kalau kita melihat surat dari Lukas, kisah rasul-rasul, Paulus tidak pernah mencerita mengenai dirinya seperti yang Lukas cerita mengenai Paulus. Saudara, dalam kisah rasul-rasul pasal 13, Paulus dan Barnabas itu dikirim untuk mengabarkan Injil, saudara. Barnabas itu yang penuh dengan Roh Kudus, gitu ya. Dia membawa keponakannya yang namanya Yohanes Markus supaya belajar menginjili, gitu. Nah, ternyata di tengah jalan Yohanes Markus itu pulang. For whatever reason kita tidak tahu, pokoknya pulang. Tapi Paulus tidak bisa memaafkan, saudara. Bukan cuma marah dengan anak muda ini, dia benci. Terbuktinya di mana? Kisah Rasul 13, 14, 15. Mereka diutus lagi, ya kan? Barnabas dan Paulus lagi. Nah, Barnabas tetap mau mengajak keponakannya. Paulus marah sekali sehingga disebutkan, sehingga terjadi konflik yang keras sekali antara dua orang yang menjadi pemimpin rohani. Paulus tidak pernah cerita. Tapi kemungkinan antara lain itu. Gitu ya. Kenapa Paulus sekarang menyebutkan di dalam Roma pasal 7 hal yang memalukan ini? Aku melakukan dosa yang aku benci. Dan aku tidak tahu bagaimana menghindari. Inevitable sin. Selalu hadir. Terpaksa aku harus melakukannya. Aku manusia celaka. Karena Paulus tahu ini harus diselesaikan. Tapi dia tidak ngerti sebetulnya saat itu menyelesaikannya. Paulus tahu efeknya. Saudara, ketika cucu saya itu sekolah di elementary school di Amerika. Nah, dia suatu hari pulang bawa buku mengenai history, literature, American literature. Nah, saya bantu dia baca. Saya tertarik cerita-ceritanya, saudara. Jadi saya tidak pernah lupa, oleh karena sangat berkesan, gitu ya. Di dalam American literature itu ada cerita yang ditulis oleh James Hurst. Ya, judulnya itu adalah Velvet Ibis. Jadi ibis itu burung yang cucuknya panjang itu, yang warnanya itu kemerah-merahan gitu. Nah, ketika saya baca itu, wah menarik sekali. Oleh karena apa? Negara dengan 4 musim. Ya, ketika fall itu musim gugur tiba. Ya. Autumn itu. Ya, hawa mulai dingin, ya kan? Jadi daun-daun itu mulai berguguran. Nah, ini seekor burung ibis, ini burung ibis yang tua. Nah, dia itu bertengger di atas pohon, menggigil dia. Dia melihat teman-temannya itu semuanya terbang ke selatan, cari tempat yang panas. Dia hanya bisa say goodbye.
Dia tidak kuat lagi terbang puluhan ribu kilometer, tidak bisa. Dia tahu, dia bertahan, itu ya, di atas daun yang sudah gugur itu, sampai tidak tahan, jatuh dan mati. Saya pikir ceritanya kok cuma gitu, enggak saudara. Ternyata ini hanya introduksi cerita mengenai satu family, keluarga orang Kristen di desa, ya kan, punya anak laki-laki satu. Wah, anak laki-laki yang baik. Tapi para anak ini usia 9-10 tahun ini, mamanya tuh hamil lagi, pregnant. Nah, kemudian setahun kemudian punya adik. Waduh, ternyata adiknya tuh ada kelainan, saudara. Jadi kelainan yang membuat kulitnya dan wajahnya itu keriput-keriput seperti orang tua gitu. Jadi saudara, ini jarang sekali. Mungkin satu dari sekian ratus juta anak. Cuma dokter ngomong, ini anak ini tidak lama. Dan selama-lamanya tidak bisa jalan. Nah, saudara bayangin ya. Sampai tahun kedua, ketiga gitu. Anak ini tidak bisa jalan, lemes gitu. Wajahnya keriput-keriput gitu. Nah, mamanya itu tiap hari itu ngomong kepada kakak yang usianya hampir 10 tahun itu. Son, come here. Ya, take your brother ini out ya. Supaya kena sinar matahari itu. Lalu ditaruh di kursi roda, didorong keluar. Tapi oleh karena tinggalnya itu di desa, anak-anak tuh pada kumpul, wow, pada ngejek dia. Who is he? Itu loh. Is he your granddaddy? Waduh, anak ini marah sekali, malu sekali. Dia tidak pernah membawa adiknya itu di situ, tapi bawa ke hutan. Ya tahu apa yang dilakukan di hutan? Begitu sampai hutan dia dorong keras-keras sampai adiknya terjungkil ke rumputan itu. Dan kakak ini mengatakan, "You ugly, I hate you." Gitu. Kamu itu anak yang buruk rupa, aku benci kamu. Wake up, get up. Diteriakin terus tiap hari. Adiknya tuh ngulet-ngulet seperti cacing gitu. Oke, kan nggak bisa jalan dia. Tapi tiap hari digituin. Berbulan-bulan. Aneh sekali, saudara. Pada suatu hari dia bukan cuma ngulet-ngulet, dia semakin kuat. Dia mulai pegangan kursi roda itu. Dan dia mencoba berdiri, saudara. Ternyata suatu saat dia bisa berdiri, saudara. Kedua kakinya itu semakin kuat, saudara. Dia mulai napak seperti robot itu. Nah, ini ibunya tuh notice gitu ya. Wah, dia heran. Anakku sudah disenten, bakal mati, tidak bisa apa-apa. Kok bisa berdiri? Dia sebagai orang Kristen kemudian ngundang tetangga-tetangga, ya kan? Bikin Thanksgiving gitu. Pengucapan syukur sama Tuhan. Wah, sebelum makan, mamahnya sampai berlinang air mata cerita. Aku ini gak ngerti bagaimana mengucap syukur lagi sama Tuhan. Oleh karena apa? Punya anak itu baik sekali. Dia tunjuk kakak itu. Seperti kakak ini dia panggil namanya. He is a very good boy. Dia tuh ngerti. Dia mencintai adiknya itu sampai seperti apa. Dia begitu telatennya itu menolong adiknya ini. Sehingga dari seorang yang tidak bisa apa-apa, lihat sekarang. Kakak itu kaget, saudara. Dia tahu bahwa mamanya tidak ngerti. Bahwa dia itu tidak mencintai adiknya. Dia benci adiknya. Dia malu punya adik kayak gitu. Saudara, cerita itu tidak pernah bisa saya lupakan. Kenapa? Karena pada saat saya melayani sebagai hamba Tuhan, seringkali orang muji-muji saya.
Saya kadang-kadang ketemu seorang klien itu sambil bercucuran air mata. Mereka dipulihkan, suami istri. Pegangin tangan saya, mengatakan, Pak Yakob, berapa puluh tahun Pak Yakob mendoakan saya. Saya kaget, saya tidak pernah doa. Luar biasa sekali. Saya itu siapa? Saya sering kali ngomong, gitu ya. Saking banyaknya klien, saya lupa, namanya aja lupa. Bayangin saya bisa ngerti ya, kalau Paulus itu sampai melihat dirinya ditelanjangi Tuhan di muka kaca itu. Kamu ngerti? Orang mengagumi kamu. Dan pelayananmu itu ada hasilnya. Kamu ngerti dirimu siapa? Itu yang Paulus tahu. Dia menyimpan dosa-dosa yang orang lain tidak mengerti, saudara. Dan dia itu juga tidak mengerti bagaimana mengatasi dosa kayak gini. Saudara, kalau kita mau melihat kebencian itu apa sih sebetulnya? Itu suatu kondisi emosi yang negatif. Ada di dalam batin kita. Yang membutuhkan pelampiasan. Kadang-kadang hanya kita itu ingin melampiaskan sambil ngomong kotor lah. Swearing. Cursing. Tapi kadang-kadang sampai ingin membunuh. Ya jangan pikir bahwa orang membenci itu hanya membenci orang yang jahat. Seperti misalnya Israel benci Hamas gitu. Hamas benci Israel. Atau orang Ukraina membenci orang Rusia itu. Yang membunuhin akan keluarganya. Kebencian itu bisa terjadi dalam kehidupan orang yang saling mencintai, saudara. Lebih dari 10 kali saya ketemu klien itu cerita. Oleh karena apa? Omongan mamanya, omongan papanya. Tidak pernah bisa lupa. Dia pulang terlambat sebagai anak perempuan. Jam 9-10 malam. Bukan papanya cuma marah aja. Dia pakai bahasa yang jahat sekali. Kamu pelacur. Aku menyesal punya anak seperti kamu. Pergi sana. Bayangin. Itu menghancurkan hati anak. Itu membunuh. Meskipun itu saudara lakukan itu di dalam keadaan marah. Tapi 5 menit itu saudara membunuh dia. Nanti saudara menyesal, saudara tidak bisa lagi sudah menyembuhkan lukanya. Tidak bisa lagi. Jadi kebencian itu bukan cuma soal kepada orang yang jahat, saudara. Orang yang kita cintai. Kita bisa begitu bencinya, meskipun cuma 5 menit. Hati-hati, saudara. Dan bagaimana dunia itu mencoba mengatasinya. Saudara, kalau saya melihat di dalam kehidupan agama-agama, saya kaget, saudara. Dunia tahu how to solve. Saya bertemu sekali dengan ajaran-ajaran Buddhis yang bisa mematikan kebencian, mematikan dosa. Real, saudara. Dengan meditasi, mereka tidak menginginkan, tidak punya lagi keinginan apa-apa. Jadi kita orang Kristen belajar mengatasi dosa itu caranya bagaimana? Oleh karena dunia ini ternyata manusia setelah fall, setelah jatuh dalam dosa, manusia itu jadi apa sih? Tetap image of God. Cuma tidak mungkin selamat. Cuma tetap image of God. Sehingga sebagai peta dan gambar Allah, manusia itu kreatif, inovatif. Menjadi Elon Musk yang bisa mempunyai SpaceX yang sampai Jokowi kepingin itu. Bisa menjadi Bill Gates, Mark Zuckerberg yang luar biasa mengubah seluruh cara hidup manusia. Kreatif. Tapi bukan cuma itu.
dalam Alkitab diingatkan, manusia yang berdosa itu bisa menjadi manusia tanpa dosa. Artinya apa? Luar biasa baiknya. 1 Korintus pasal 13 ngomong apa? Ada orang saking baiknya sampai rela mati dibakar untuk orang itu. Luar biasa toh? Ada orang saking baiknya sampai rela memberikan semua harta bendanya untuk fakir miskin. Tapi Paulus mengingatkan, tanpa Allah dalam Kristus, perbuatannya itu tidak punya nilai abadi. Hanya seperti gema yang berkumandang, yang membuat orang terkagum-kagum, tetapi akan gone with the wind. Nah, tidak mempunyai itu. Makanya di dalam Lukas pasal yang ke-14, Yesus mengatakan kalimat seperti ini. Jikalau kamu tidak membenci ayahmu, membenci ibumu, jikalau kamu tidak membenci saudaramu laki, saudaramu perempuan, anakmu, kamu tidak bisa menjadi muridku. Saya ulangi lagi. Memang terjemahnya juga begitu. Masa sih Tuhan ngajarin kita benci akan suami, istri, mertua, ayah, ibu yang so nice to us? Yes. Loh, apa itu maksudnya? Yesus itu mengatakan, mengingatkan, manusia setelah jatuh dalam dosa bisa melatih diri menjadi orang baik. You mau lakukan yang sama? You bisa mencintai mamamu yang begitu baik. Tapi kamu mesti aware. Sebaik apapun cintamu pada mamamu, tidak pernah membebaskan mamamu dari dosa. Kenapa kamu keep that kind of love? Nah itu persoalannya. You bisa, tapi tidak bisa membebaskan dia dari dosa. Kenapa kamu memelihara cinta seperti itu? Tekad manusia. Bayangin. Bencilah. Buang dulu. Terimalah cinta yang Allah dalam Kristus sediakan bagimu. Jika kamu bisa mencintai mamamu, dengan cinta bisa membebaskan dia dari dosa. Masa you tidak mau? Nah, ini perbedaannya saudara. Fenomena luarnya mirip. Sehingga kalau saudara itu nanti terkecoh, saya punya kebencian ini. Lalu gereja ngajarin supaya saya bertekad, latihan, komitmen, berpuasa. Loh saudara sama dengan orang non-Kristen. Saya tidak pernah di gereja ini diajarkan saudara melakukan lagi Taurat. Oleh kenapa? Paulus sudah memenuhinya. Pemuda yang kaya sudah memenuhinya. Saudara masih lagi diajar untuk punya komitmen. Mengatasi dosa perjinahanmu, dosa apa? Nah ini loh. Saudara dari 13 surat Paulus. Berkali-kali Paulus itu menulis oleh karena dia gagal. Misalnya aja, dia menulis kepada jemaat di Galatia. Chapter pertama dia menulis itu ngomong apa? Nah, jadi Paulus itu 3 tahun di Galatia, lalu dia pergi ke tempat lain. Dari tempat itu dia dengar, begitu Paulus pergi, orang-orang Kristen, bukan orang non-Kristen loh, Yahudi datang untuk mengunjungi jemaat Galatia. Ngapain? Karena mereka selalu ngintil Paulus kemana. Begitu Paulus pergi mereka masuk. Ngapain? Mereka mengajarkan sinkretisme. Mau mengawinkan Injil Yesus itu dengan Taurat. Lalu mereka ngajarin, kalau kamu sebagai orang Kristen gagal jatuh bangun dalam dosa yang podo, sebabnya apa? Karena kamu itu tidak menghargai Taurat. Kamu latihan dong, latihan menghafal ayat, latihan mengabarkan Injil, latihan doa dan puasa, latihan tidak makan ini, tidak makan itu. Nah, Paulus mendengar dari sana. Waduh, ngomong apa Paulus? Terkutuk. Luar biasa ya. Paulus cuma 2 kali ngomong dengan istilah anatema. Terkutuk. Oleh karena apa? Justru itulah yang selalu menghambat Injil Yesus Kristus. Mau menghidupkan Taurat. Dan Paulus berhasil tidak menolong Galatia? Tidak berhasil. Itu tahun 56. Saudara kalau membaca ya sampai kepada pasal yang ke-6. Sampai pasal yang ke-4.
Paulus masih ngomong kalimat-kalimat seperti ini. Dulu kamu itu begitu baik sama aku. Sekarang kamu tidak pernah jijik melayani aku. Loh, kenapa Paulus menyebut jijik? Oleh karena Paulus itu kemungkinan epilepsi. Jadi saat itu belum ada obatnya, saudara. Sehingga kalau lagi dia komat, wah berbusa-busa mulutnya menjijikkan sekali. Tapi Paulus ingat, aduh jemaat Galatia ini so nice to me. Ngelapin, mandiin aku. Gitu loh. Dulu kamu begitu baik kepadaku. Bahkan Paulus mengatakan, kalau saat itu ya, aku minta kamu mencungkil biji matamu. Ada di dalam Galatia 4 loh. Mungkin you will give it to me. Tapi setelah itu, tetapi sekarang, pada saat aku ingin supaya kamu mengerti mengenai kasih karunia Allah, kamu menjadikan aku musuhmu. Ada di sini. Aku tuh sudah hilang akal. Tidak ngerti lagi aku caranya menolong kamu. Aku persis seperti perempuan mau bersalin tidak keluar-keluar. Sangat menyakitkan sekali. Tahun 56 Paulus tidak berhasil menjelaskan kepada jemaat Galatia. Gimana caranya mengalami keselamatan yang dianugerahkan Allah. Yang namanya kasih karunia. Grace. Prevenient grace ini. Paulus tidak ngerti. Pokoknya alami aja. Jangan gimana cara menjelaskan. 2 tahun kemudian baru bisa menjelaskan. Yaitu tahun 58. Ketika Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus. Di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8. Ya, dia ngomong something yang revolusioner. Dia mengatakan kalimat apa? Keselamatan oleh karena kelahiran baru. Tidak cukup. Aneh ya. Kamu dilahirkan baru, diselamatkan, tidak cukup. Oleh karena tidak ada orang yang tahu kalau dirinya itu dilahirkan baru. Makanya dia mengatakan kalimat dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Apa itu? Oleh karena kasih karunia. Memang karena kasih karunia. Kamu diselamatkan, tapi tidak titik. Oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Nah ini, jadi Paulus mau mengatakan, dulu aku tidak bisa menjelaskan kepada Galatia. Tapi sekarang kepada jemaat Efesus, aku ngerti. Sebetulnya Tuhan memberikan anugerah yang kedua. Di samping kelahiran baru atau kasih karunia ini. Tuhan memberikan anugerah iman. Agustinus mencoba menafsirkan ini dan menuliskan kalimat seperti ini. Iman itu membuat kasih karunia itu implanted, ditanamkan. Lalu apa? Kalau kasih karunia itu ditanamkan di dalam jiwa manusia, seharusnya kasih karunia itu akan operate by itself, akan kerja sendiri, mematikan dosa ini mati semua. Lalu aku menjadi suci seperti Kristus. Kan gitu. Tapi Martin Luther membaca tulisan dari Agustinus ini tidak setuju dia. It is not implanted menurut Luther. Dia memakai istilah sedikit beda. Not implanted, but imputed. Luther. Kasih karunia itu ditanamkan Tuhan. Plus dipertalikan dengan apa? Setiap dosa dalam tubuhmu. Wow. Gunanya apa? Nah ini menjadi masalah. Toh. Makanya Luther mengatakan dalam bukunya itu istilah semper iustus et peccator. Simul iustus et peccator. Artinya apa? Kamu betul sudah dibenarkan Tuhan. Tapi kamu juga pendosa. Nah kamu tuh at the same time sudah diselamatkan tapi kamu berdosa. Nah sehingga seharusnya iman itu adalah tingkah laku kita. Yang work out your salvation. Membuat yang sudah dianugerahkan itu hidup. Saudara, saya punya seorang klien. Nah klien ini cerita mengenai anaknya.
Anaknya lulus SMA itu minta motor. Wah, mamanya bilang, enggak, nanti kamu ngebut tabrakan segala. Tapi oleh karena teman-temannya kuliah pada sudah punya motor, akhirnya mamanya boleh juga. Tapi janji ya, promise enggak boleh ngebut-ngebut. Ya, 3 bulan pertama dia jalan bagus, motor, kuliah di sini gitu ya. Pada suatu hari pulang kuliah itu, diajak sama temannya itu ngebut. Tadinya enggak mau dia, tapi diajak-ajak. Betul ngebut dia. Tabrakan. 2 kakinya patah. Lalu ya dibawa rumah sakit, dioperasi, ditaruh pen di dalamnya, lalu digips, lalu tiduran di rumah sakit. Beberapa minggu saudara, tidak gerak-gerak tidur. Waduh capek. Ya, pada suatu hari dibawa di ronsen. Ternyata dokter itu heran. Waduh, itu bekas retaknya apa? Nyambung semua sudah bagus. Bahkan urat-urat yang ada itu sudah mulai tumbuh nyambung semuanya. Lalu dokter bilang, nah kamu itu sudah sembuh gitu. Lalu jadi gipsnya dipotong, dibuka, lalu dimandiin, lalu ngomong sama anak ini. Mulai besok belajar jalan ya. Ya, udah. Betul, pagi-pagi sama susternya setelah dimandiin, dia mulai diajar jalan. Setelah berminggu-minggu tidak turun. Dia mulai turunkan kakinya itu ke lantai. Begitu dia ngijak lantai mau turun, kaget sekali. Waduh, sakitnya luar biasa. Sampai dia tuh keluar keringat dingin, dia teriak, wah sakit sekali, luar biasa. Saya tidak tahan, dia terengah-engah tiduran. Dibujuk-bujuk tetap tidak mau. Tidak kuat aku. Ya, sore hari dokter lagi visit itu, kemudian suster cerita ini pasien ini. Nah, itu pemuda itu tidak mau belajar jalan. Dokter oke. Dia deketin pemuda ini. Nah, ini pilihan kamu sendiri. Lu tidak mau belajar jalan ya terserah kamu. Cuma ingat, you tidak mau belajar jalan. Betul. Sampai mati kamu tidur. Udah pikir aja itu, ditinggal pergi. Anak itu mikir. Waduh, aku tiduran terus ini gitu loh. Lalu minta tolong suster, ya sudah sus pegangin aku. Waduh dia turun, sakitnya luar biasa. Terengah-engah lagi. Tapi nanti beberapa jam lagi minta lagi, coba. Ya kan? Setelah 3 hari dia sudah mulai pegangan, gemetar. Sekarang sudah kemana-mana, tidak usah pakai kertas. Sudah sembuh. Kasih karunia dari Tuhan yang mematikan dosa itu sudah diberikan. You work out. Kerjakan. Jangan biarkan. Baru kamu akan tahu bahwa Tuhan saja yang bisa menyelesaikan dosamu. Jangan berupaya workout itu lalu komitmen. Saya komitmen. Enggak. Ini masalah kamu punya pengalaman rohani dulu sama Tuhan. Oleh karena hanya Christ yang will free you from sin. Bukan tekadmu. Kalau tekad lagi, you jatuh kepada Taurat. Iya, dunia ini sudah ngajarin itu. You harus belajar untuk menjadi spiritual man and woman. Semalam itu saya cerita kepada teman-teman saya. Saya punya pembantu rumah tangga. 85 tahun dia kemudian meninggal. Saya kurang berhasil menginjili dia. Meskipun dia berulang kali minta Gusti Yesus, nyebutin dia. Tapi saya belum melihat dia ke gereja. Cuma saya ingat ya, pembantu rumah tangga itu setiap hari selalu minta waktu sembahyang 5 kali. Pada suatu hari ketika dia masuk kamarnya terbuka itu, saya ngintip, mbok ini lagi ngapain? Ternyata apa? Dia sebelum masuk kamar cuci muka, cuci kopeng, cuci kaki, bersih. Habis itu ngapain? Dia taruh karpetnya. Lalu pakai kudungnya. Lalu tersungkur dia. Kaget saya. Waduh, ini orang tidak kenal Tuhan kayak gini. Saudara, bicara masalah rohani itu bukan bicara masalah agama. Dia orang sederhana tidak ngerti.
Tapi menghampiri Tuhan itu tahu, tidak boleh sembarangan. Harus merasa diri tidak berlayak. Tuhan, ini aku orang berdosa, ampuni aku. Dan dia siapkan dirinya. Saudara, bagaimana dengan saya? Kita kenal Tuhan Yesus. Satu-satunya yang membedakan ini dengan agama lain oleh karena iman kita kepada Allah yang personal. Ya, bukan ide, bukan cuma aturan. Tapi saudara tidak pernah menginginkan berjumpa dengan dia. Saudara punya waktu untuk berlutut sendiri dan ngomong, Tuhan, ini aku. Berfirmanlah, ampuni segala dosaku. Saudara, kalau setiap hari lakukannya, 5 menit aja dulu, hidupmu akan berubah. Sehingga nanti seperti carang itu, kita seperti nempel pada pokok anggur. Yesus mengatakan apa? Apart from me, you can do nothing. Kalau kamu lepas, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu nempel lah. Kamu akan berbuah banyak. Yang bisa mematikan dosa, termasuk dosa-dosa yang kita tidak mampu. Hanya Tuhan Yesus. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus. Makanya Paulus kan mengakhiri dalam Roma 7 itu kalimat tadi. Syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus yang sudah menyelesaikan semuanya. Jadi saudara, jangan kembali ke jebakan Taurat. Menyelesaikan dosaku harus komit. Aku latihan puasa. Oh, saudara jatuh ke Taurat lagi. Saudara nempel dulu. Punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan itu yang menolong kamu. Dan biarlah kita itu memulai akan tahun baru Imlek ini dengan suatu konsep yang jelas. Dan kita bersyukur kita memasuki tahun baru lunar ini dengan suatu perspektif yang baru. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami tahu kami semua seringkali masih terjebak dengan Taurat sehingga mau menyelesaikan dosa kami selalu kembali kepada tekad kami, keputusan kami, komitmen kami. Kami lupa Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu. Dan Engkau sudah mengerjakannya di atas kayu salib. Tuhan tolong supaya kami tidak mengabaikan karya keselamatan-Mu itu. Dengarkan doa kami dan tolong kami biarlah mulai hari ini kami menjadi manusia-manusia rohani yang mencari hadirat-Mu dari waktu ke waktu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.